Halo, Hai, selamat datang di Kindescape. Lari. Ke kita aja yuk. Oke, jadi Kindescape ini adalah podcast dari bidang kerohanian HMM FEB USU. FBUSU, Oke. iya. Ini pertama kalinya, Vi. Pertama kalinya dan pertama kali ditemani oleh kita ya. Iya. Oke, yaitu aku sendiri Ahmad Rafiq. Dan aku Grace Trinity Sitorus. Oke, mungkin kawan-kawan bingung nih, apa sih Kindescape itu? Iya, karena ini pertama ya, Vi. Karena Kita pertama. perlu perkenalan, Vi. Jadi Kindescape itu artinya adalah kain kebaikan dan escape lari. Jadi Iya. maksudnya itu apabila ada permasalahan dari kawan-kawan, mungkin Biasanya cari pelarian gitu ya Vi? cari pelarian. Ya pelarian tempat kebaikan, yaitu mungkin Ke bisa menonton podcast video kita ini, Ah, iya. Jadi gitu. teman-teman yang lagi ada masalah, terus ada mau cari pelarian ya kesini aja, Kesini nonton ini aja. Betul sekali. Dan biasanya masalah yang paling sering itu tentang insecure ya. Iya, sekarang itu lagi heboh itu sih, Vi. Iya, heboh kali insecure. Apa-apa? Saya insecure. Insecure Saya gitu. insecure. Saya gak punya uang 1.000, saya insecure gitu. Punya 1.000 insecure ya. Kayak saya pakai topi karena saya insecure gitu. Oh iya, jadi dia pakai topi karena insecure. Enggak lah, Vi. Enggak juga. Tapi itu biasanya paling sering dibahas ya. Jadi makanya kita bahas juga di sini. Menurut kerohanian ya. Ya, apa sih menurut itu insecure? ya, jadi Heeh. udah ada insecure. Jadi pengertian dari insecure, kami ada satu pengertian dari insecure itu adalah perasaan yang membuat kita khawatir dalam Betul. hidup karena kekurangan yang kita miliki dan menjadikan kita tidak percaya diri akan apa yang kita punya. Jadi kalau bisa dibilang pendeknya itu insecure itu minder gitu loh. Minder karena kekurangan. Iya, karena Ya. kurang percaya diri dengan apa yang ada dirinya. Betul, dan semua manusia berarti pernah insecure karena kan manusia Tiap nggak manusia itu ada ada kekurangannya. ada kekurangannya. Pasti semua manusia punya kekurangannya. Dan mungkin seperti Kak Grace lah ya, mungkin yang banyak kekurangannya gitu ya kan. Ya, aku banyak Banyak kali sih kan kekurangannya, kekurangannya. tapi Gimana Ya. sih? Pernah merasain insecure nggak Kak Grace? pasti pernah lah. Dan kayaknya semua orang tuh pernah ngerasain insecure. Tapi ada juga sih orang yang nggak insecure terlalu pede, kayak Ya. Raffi. Oh nggak ya, tapi kita nanti dengar, aku dulu yang jawab ya. Kalau aku sih pernah ngerasain insecure, kayak kecil tuh teman-temanku, aku ngelihat temanku itu lebih dari aku, lebihnya itu lebih pintar, Betul. lebih cantik, terus lebih apa ya, lebih kayak punya semuanya gitu. Aku memang orangnya nggak suka punya mainan gitu, tapi teman-temanku bisa punya banyak mainan. Aku karena sebenarnya nggak suka, tapi bisa jadi insecure gitu loh. Bisa insecure Kayaknya gitu ya? aneh gitu karena nengok, dia tuh punya banyak mainan gitu. Jadi itu sih kayak lihat punya orang tuh lebih, padahal aku tuh sebenarnya ya karena aku nggak suka, tapi Iya. kok itu tiba-tiba jadi insecure gitu. Padahal kamu nggak, padahal Grace sendiri nggak merasa aku pengen memiliki, padahal enggak Iya, kan? Tapi itu benar-benar karena nengok orang lain nengok jadi orang lain ada rasa insecure, Oke. minder namanya. Itu insecure dari Kak Grace Oke, ya? dari Raffi, Iya. apakah dia pernah insecure? Walaupun saya orang yang punya kelebihan aja, nggak punya kekurangan gitu ya kan. Tapi saya pun juga pernah insecure. Ada dua sih insecure saya. Pertama karena Yang keadaan pertama? gitu ya. Jadi dulu kan saya tuh terlahir dengan orang yang nggak bisa bilang R, celat gitu. Celat. Jadi walaupun saya punya kelebihan ngomong, dulu saya nggak pernah berani ngomong di depan kelas sama sekali. Kenapa? Saat saya ngomong pasti kayak dibilang celat gitu. Belum lagi nama saya dari R, Rafiq Oh iya, ya kan. Nah, jadi kayak mana Novi bilang nama Ufi? ya Afi. Rafiq gitu kan. Terus dia juga orang Kapik. Terus asal saya ngomong di depan umum selalu dibilang ular melikar gitu kan. Ular melikar pagar Umar gitu kan. Aduh, saya terasa tersentuh hati saya. Saya kayak pengen saya ini, itu buat saya insecure dulu. Tapi itu membuat saya gimana ya? Saya belajar. Sampai sekarang saya bisa bilang R. R. R Ya, udah gitu. bilang bisa bilang R. Nah, itu membuat saya belajar, itu membuat saya melebihi. Jadi saya sekarang pada bicara. Oke, ngomong. pada bicara. Oh. Udah bisa bilang R. Dulu insecure saya tuh saya tidak kurang kali bahasa Inggris. Nanti kita akan bahas di Bahasa Inggris. di segmen selanjutnya ya, kita bahas nanti itu. Nanti kita pembahasannya. Oke. Jadi biasanya Kak Grace, panas juga ya? Panas. Oke. Kepanasan dia. Karena saya membahas tentang insecure saya masa lalu. Oh iya, Saya jadi malu kayak apa gitu ya. Aduh. Jadi Jadi itu yang pertama, yang kedua apa, Vi? Jadi ada yang kedua nanti, saya jelaskan lah. Mungkin bisa kita Kayaknya di apa ya? saya tahan dulu karena itu membuat saya gondok gitu. Jadi Jadi memang insecure tuh kalau kayak aku pengalaman pribadi tuh insecure tuh bisa karena keadaan. Karena keadaan lingkungan kita gitu. Kita ngelihat teman-teman kita, contohnya itu apa ya? Teman-teman kita punya alat elektronik yang
wah punya iPhone 12. Terus Iya. teman-teman, aduh aku kayaknya pengen semua tuh aku kayak pengen punya iPhone 12 juga lah biar sama-sama kayak itu. Itu kan karena keadaan. Terus Betul. karena keadaan kayak teman-teman kita pokoknya yang fashionnya bagus gitu. Jadi kita pengen kayak mereka. Jadi karena keadaan itu loh. Jadi kita pengen jadiin diri kita seperti teman-teman kita, keadaan kita. Betul Itu sih kebanyakan salah satu betul. faktor orang buat orang insecure. Bener nggak teman-teman? Ya, pasti benar gitu Benar kan. ya. Baru ada yang faktor keduanya tuh seperti trauma masa lalu gitu loh. Trauma Nah, ini nanti selalu. saya bahas ya, Oke, insecure saya gitu. ini Raffi. Jadi saya sampai sekarang saya adalah orang yang sangat susah bahasa Inggris. Susah bahasa Inggris. Iya. Kenapa gitu kan? Saya kan dulu pesantren tuh. Nah, saya pesantren. Jadi kami tuh pesantren harus pakai bahasa asing, nggak boleh bahasa Indonesia. Ada minggu bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris, mau ngomong, kawan kamar saya tuh kayak orang yang TOEFL 100 gitu loh, pandai bahasa Inggris sekali gitu kan. Terus itu membuat saya kayak dia ngejek saya asalkan saya belajar bahasa Inggris. Dia jejek lah saya nggak pandai, saya gini kan. Jelek lah bahasa Inggris saya bisa dibilang. Itu membuat saya sampai sekarang nggak berani ngomong bahasa Inggris lagi. Saya kayak takut gitu kayak. Jadi karena itu sampai sekarang kayak punya trauma gitu, Bi? Trauma kayak traumanya tuh takut diejek lagi gitu. Takut diejek lagi karena pakai bahasa Inggris. Oke, jadi itu ya yang jadi tolong jangan kamu ejek-ejek kawan kamu yang sedang belajar. Nanti dia trauma sampai ke depan loh. Insecure dia bahaya sih, gitu. Benar-benar. Benar. Kalau yang ketiga ini adalah cara orang itu dibesarkan. Jadi dari kecil itu sebenarnya mempengaruhi insecure seseorang. Oh, berarti bisa gitu ya? Bisa. Jadi aku tuh suka ngajar anak-anak gitu kan. Jadi ada anak-anak yang kulihat kalau dia kan aku ngajar anak-anak tuh belajar firman Tuhan. Ya. Jadi kalau anak-anaknya ayo ayat hafalan, dia tuh udah hafal gitu. Tapi kalau disuruh maju ke depan nggak mau gitu. Dia karena gak berani ya? Iya, nggak berani karena nggak terbiasa. Jadi kami tuh ngajarin kalau sedikit aja yang mereka hafal harus maju gitu, supaya betul. mereka punya percaya diri gitu, nggak insecure gitu. Jadi itu juga mempengaruhi sih, Vi. Jadi pola asuh dari orang tua itu akan mempengaruhi percaya diri seorang anak-anak. Jadi penting kali sebagai kau nanti seorang orang tua kan, Vi? Iya. Masih lama. Harus anak-anak atau kita yang punya adik, keponakan. Ya kita mulailah. Membesarkan mereka untuk percaya diri, jangan sampai insecure ya. Jadi kalau ada contohnya mereka ngelakuin gambar sejelek apapun tuh kita harus apresiasi. Betul. Karena itu akan mempengaruhi insecure seseorang. Oke. Dan melihat banyaknya orang yang insecure kan. Iya. Jadi di akun Instagram HMFB Usul itu ada melakukan polling ya. Ingat ya di akun IG HMFB Usul. Jangan lupa di follow ya. Ada di bawah ini. Follow kan, Vi? Ya sudah pasti dong. lah ya. Pasti loh. Mungkin nggak follow gitu kan. Teman-teman harus juga follow ya. Dan kita juga udah ngelakuin polling dan ternyata sudah 84% orang menjawab kalau mereka tuh pernah ngerasain insecure. Wah, saya kayak nggak pernah saya jawab itu. Alafi, kau jangan kayak gitu, Vi. Memang di sosmed tuh nggak kelihatan kalau iya, polling. betul sekali. Tapi 84 tuh termasuk banyak ya? Banyak. Oke, jadi selain polling, guys, kita di IGHM melakukan yang tadi tanggapan-tanggapan. Iya, gitu, benar. Kita juga lihat ya. Insecure mereka gitu. Nah, jadi ada kita bagi-bagi gitu kan. Pertama nih ada dari Eliezer _ Ginting. Oke. Orang-orang bisa public speaking, saya tidak gitu ya kan. Jadi ini karena baru ada juga dari Ina Zrina. Dia bilang selalu insecure sama cewek pintar yang jago buat speak up di depan banyak orang. Demo ya kan. Orang suka demo nih gue rasanya. Suka demo ya. Baru ada Raulina _ Purba. Hal pertama yang buat saya insecure kalau lihat orang tuh pintar public speaking. Ya, berarti ternyata juga banyak ya, Vi, yang kayak kau juga public speaking. Tapi itulah tadi ini mau saya kasih tahu ya. Bagaimana sih cara tips-tipsnya tuh kan saya tuh nggak pandai public speaking, nggak berani karena celat, tapi itu membuat saya sebagai batu loncatan saya untuk belajar terus menerus sampai saya bisa. Jadi kalau kamu melihat orang yang pandai public speaking itu, Grace, jadi harusnya gimana, Vi? Harus ATM. Apa itu ATM? Tahu ATM? Itu ada ATM itu kartu bukan ya. Kayaknya nih harus didalami ATM itu seperti apa. Apa itu ATM? ATM itu adalah A-nya amati,
T-nya tiru, M-nya modifikasi. Wes. Wes. Itu rumus dari mana itu, Bi? Itu rumus yang pernah saya pelajari. Rumus Raffi bukan? Nah, jadi saya juga dulu kan insecure juga public speaking. Itu saya melihat seperti satu dosen kita tuh. Satu dosen. Iya. Siapa, Bi? Itu Bu. Nggak usah disebut lah ya. Nggak usah Oke, sebut namanya, nggak usah disebut. oke. Oke. Saya sebut atau enggak nih? Nggak usah. Atau saya sebut aja lah ya. Itu Bu Putri Aisyah. Oh, Ya, itu kayaknya anak Putri. HMM tahu itu pasti. Anak HMM pasti tahu. Anak manajemen pasti tahu. Anak FEB dan anak USU pasti tahu. Itu adalah dosen yang pandai public speaking yang sangat bagus. Jadi saya itu amati ibu tuh kalau dia jadi host, jadi MC gitu kan. Saya amati. Pernah insecure nggak nengok ibu itu? Insecure sekali sih. Oh, Maksudnya, iya. saya pun walaupun saya pernah MC, saya MC aku kan. Tapi saya tiru ibu tuh. Bagaimana ibu tuh kan. Saya amati pertama tuh saya tiru. Membawa santainya gimana. Membawa keadaan yang apabila ada sesuatu tiba-tiba blank atau sesuatu yang tidak sesuai rencana gitu kan. Nah, itu saya amati, saya tiru dan saya modifikasi dengan cara sendiri. Oke, cara saya sendiri kan. Jadi sebenarnya kalau kayak Raffi itu dia insecure public speaking tapi dibuatnya jadi motivasi gitu ya. Motivasi gitu. Ngelihat ada yang lebih dominan jadi motivasi buat dia. Dan ya itu saya rasa kawan-kawan harus diterapkan gitu. Iya, benar. Kenapa? Karena orang yang public speaking itu dia makan nasi. Dan saya juga makan nasi gitu kan, sama-sama makan jadi nasi. semua sebenarnya gitu. bisa. Semuanya bisa gitu. Oke. Iya, berarti harus dicoba ya teman-teman yang tadi bilang aku tuh nggak bisa public speaking, harus mencoba ya, lihat-lihat lah, belajar dari orang-orang yang udah terlebih dahulu kayak gitu. Sekarang kita mau bacain dari Leni Marpaung. Iya. Kayak mana sih bacanya ini, WK atau? Bukan, coba bacanya wok gitu. Kayak orang tenggelam ya. Nah ini dia sambil ngetik sambil tenggelam nih, sambil ketawa nih, wok gitu ya. Aduh, aku insecure sama orang yang dekat kali sama Tuhannya, yang kuat kali imannya. Wah, ini insecure-nya baik ya? Berfaedah kali ya. Berfaedah. Insecure. Kalau orang yang insecure kayak gitu ya jadi motivasi sih, kalau lihat ada orang yang dekat sama Tuhan, ya bisa dideketin orangnya gitu kan. Belajar gitu kan. Karena kayaknya kalau orang yang dekat sama Tuhan dideketi itu nggak akan langsung jauh gitu ya. Iya, dia akan membantu kita untuk mungkin iman kita kuat juga gitu. Mungkin saudara Leni ya bisa belajar dari Kak Grace. Oke? Aduh, langsung sebut orangnya ya. Iya. Aduh. Mungkin bisa belajar sama Kak Grace, bisa. karena imannya kuat gitu Bisa. kan. Betul. Karena Sama Mufi. sama aku kayaknya kurang ya, imanku kurang ya. Karena di dalam kayak agama saya sendiri gitu kan. Kalau ada orang yang kuatnya iman, kita diperbolehkan loh insecure gitu kan. Cuman diperbolehkan iri, cuman itu membuat kita sebagai berlomba-lomba. Ya udah kita lombain aja. Kita kuatkan juga lah iman kita ya kan. Benar. Betul Jadi sekali. motivasi buat kita kalau ada lihat orang, aduh kayaknya dia tuh deket sama Tuhan. Betul. Ya jadi kita juga lah harus, aku pengen lah jadi dia, jangan asal pengennya aja tapi nggak ada aksinya. Nggak ada aksinya. Ya, benar, harus benar. berlomba atau belajar dari dia. Betul Benar. sekali. Setelah itu ada juga insecure karena fisik. Pertama dari Ruth Betaini, yaitu karena fisik katanya. Karena fisik. Ega, Terus juga ada dari Ega DMK tuh nama Ega. Itu good looking, maksudnya enggak good looking ya. Itu itu gimana sih Grace sebagai kaum Hawa gitu karena kan? cewek-cewek Iya, ya. Kalau karena fisik ya kayak aku juga ya, nengok kawanku ada yang lebih cantik, yang lebih body goals ya, gitu. Tapi kalau aku ngelihat kayak gitu sih body goals tegap gitu ya. Kalau yang body goals ada yang lebih cantik dari kita, jangan jadi kayak insecure. Kalau aku pribadi ya, kalau lihat ada orang yang lebih cantik dari kita itu dulu sempet insecure gitu, kayak aduh aku kenapa nggak kayak dia. Tapi satu hal yang buat aku agak ya, tiap orang itu beda-beda gitu. Betul. Tiap orang itu beda-beda. Mau dia itu dan cantik itu beda-beda gitu loh. Kan kalau di hadapan ada orang yang di matanya cantik itu harus putih gitu. Betul. Tapi ada orang yang cantik itu ya aku nggak suka yang putih-putih kali gitu. Ada yang cantik itu harus pakai kacamata. Pokoknya gitulah. Jadi jangan terlalu, kalau nggak good looking, jangan sibuk lah untuk mendengar kata-kata orang. Karena tiap orang itu beda-beda dan tiap-tiap orang itu cantik, apalagi di hadapan Tuhan gitu. Itu sangat sebetulnya. Untuk kamu yang cewek-cewek yang insecure, ingatnya ini perkataan dari laki-laki yang menilai dari cewek gitu ya. Dari laki-laki ya. Iya, gitu lah. Kamu jangan insecure. Kenapa? Cantik itu relatif. Belum tentu ya yang dipandang orang cantik, dipandang orang lain itu cantik. Enggak. Benar. Kamu insecure sama dia gitu. Kamu bilang dia cantik. Saya bilang dia biasa aja gitu. Betul. Seperti ada cewek kan dibilang dia tuh nggak cantik gitu, biasa aja. Saya pandang dia cantik gitu ya. Iya, karena dia pacar saya. Oke. Nggak mungkin saya nggak bilang cantik ya kan. Nah,
Jadi cantik itu relatif gitu. Cantik itu Cantik itu relatif. relatif ya. Jadi kalau kamu menilai kecantikan kamu dari semua orang, kamu akan bingung. Nah, karena semua orang ini berbeda. Beda-beda penilaiannya. sih, benar-benar beda-beda. Dan standar kecantikan tuh beda-beda loh. Beda-beda. Beda-beda. Tiap kota itu beda-beda. Kalau Nias gitu beda kan? Beda. Beda kan gitu ya, beda-beda. Beda sama yang di luarnya juga beda. Beda. Jadi jangan terlalu insecure tentang fisik ya. Benar. Kecuali ada yang dia insecure tentang kekurangan fisik dari bawah lahir. Tapi itu bisa dibuat sebagai apa sih? Bisa dibuat sebagai daya juang kita sih biasanya. Contoh supaya mirip. Contohnya apa, Bi? Contoh tuh kayak abang saya kan. Abang saya tuh lahir tangan kanannya tuh mungkin kekurangan. Itu dia insecure pertama kali. Dia nggak berani nulis. Dia di hadapan orang nggak berani nampain tangan dia gitu. Tapi tahu nggak sekarang? Dia pernah dibayar orang untuk menggambar. Dan menggunakan tangan kiri dia, bukan pakai tangan kanan dia. Tangan kiri dia yang dulu dia aja orang dia kidal, tapi dia nggak malu sekarang. Dia menggambar, dibayar orang, dan dia membuat video, dibayar orang. Itulah saya juga. Jangan pernah insecure karena fisik. Ya. Harus disyukuri sih. Harus disyukuri, betul, harus disyukuri. Aku juga ada denger gini sih, Vi, ada orang yang buta dari lahir. Dia itu ciptain lagu tuh sampai beribuan gitu. Jadi nggak harus gimana ya? Jadi motivasi sih. Jadi motivasi. Seharusnya bukan orang yang kurang fisik yang insecure, tapi awak yang insecure sama dia. Iya benar. Harus tetap bersyukur apapun yang diberikan sama Tuhan. Baru ada ini lagi dari Faris_Abdillah. Insecure lihat Siska Call. Oke. Mari kita coba. Mari kita bahas ya kan. Mari kita bahas. Saya membaca ini saya merinding. Saya insecure ya. Kenapa ya? Saya sebagai manusia biasa ya, manusia yang biasa yang kalau habis kamar mandi gitu menggunakan air gitu kan. Kalau Siska Call menggunakan tisu dari dolar gitu kan. Saya pun merinding gitu melihat dia kan. Udah harga dolar tinggi gitu, kenapa dia memainkannya sebagai itu kan? Aduh. Tisu dolar itu berapa ya? Habis uang kita, Vi, kalau ngikutin gitu. Tapi kalau untuk kayak gitu, ini berarti kayak insecure karena orang lihat orang itu lebih kaya dari dia gitu ya. Gitu kan. Kalau itu sih menurut aku ya, Vi, kalau kayak mengenai kekayaan, gitu, tiap orang tuh ya beda-beda juga gitu. Nggak bisa disamain. Kadang kita tuh lihat kaya, pengen kaya gitu. Ya mau kaya itu juga ada usahanya. Harus ada usahanya gitu. Oke, buat kamu ya yang lihat video ini, pasti kamu sedang tidur nih. Tidur. HP di atas, nanti HP jatuh di kepala biasanya. Jadi, buat kamu yang lihat video ini, kalau kamu insecure terhadap kekayaan orang lain, bangunlah kamu ya. Bangun. Jangan tidur, bangun lari. Sahur ya, bangun. Iya. Bangun, cari kerjaan, yang penting halal ya kan. Yang penting bisa bermanfaat. Harus ada usaha. Jangan cuma tidur saja. Walaupun kalau di rumah saja orang bisa kaya, investasi. Tapi kan itu juga otaknya berpikir, Mana ada orang yang investasinya cuma tidur nggak dipikirkannya yang lainnya kan. Resikonya, benar-benar. Makanya kamu bangun. Jangan tidur saja. Mulai sekarang kamu bangun. Iya, bangun. Video ini kamu bangun. Oke. Oke, jadi ternyata banyak hal ya, aku rasa sih nggak cuma itu aja yang tadi kita bilangin, banyak hal yang bisa buat orang insecure. Banyak sekali. Tapi sebenarnya teman-teman harus tahu kalau seharusnya kita tuh banyak bersyukur sih, jangan terlalu ngelihat ke atas, ke bawah, ke samping. Tapi lihatlah ke bawah, orang-orang yang sebenarnya masih banyak loh yang orang-orang di bawah kita gitu sih. Betul sekali. Sebenarnya insecure itu adalah cara Tuhan membuat kita ini bersyukur. Oh iya, benar-benar. Ingatlah, kamu insecure pada orang, masih ada orang yang insecure kepada kamu, gitu ya kan? Benar. Jadi kamu harus bersyukur gitu. Dan setiap orang itu biasanya diberikan kelebihan masing-masing ya. Iya, ada kelebihannya yang spesial, keunikan. Gimanapun orang yang kembar identik aja pasti ada bedanya. Ada bedanya. Iya, gitu jadi tiap orang itu beda-beda. Jadi kami itu cuma satu yang ada di dunia ini gitu. Jadi harus bersyukur. Harus bersyukur. Baru kita bahas dari sisi rohani ya nih kan. Ada di dalam Quran surah At-Tin ayat 4-6. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka yang pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi maksudnya adalah kelebihan apapun yang kamu punya di dunia ini, dalam harta, tahta, wanita. Oke. Jadi itu di hadapan Tuhan itu sama dalam Islam biasanya ya. Iya, jadi buat kamu tuh apa? Adalah ketakwaan kamu. Itu yang menjadi beda ya. Itu buat kamu beda, ketakwaan kamu kepada Tuhan. Jadi
mungkin kamu bisa kuatkan insecure pada Tuhan. Mungkin di apa ada ya? Kami juga sebenarnya kayak gitu sih. Kalau sebenarnya di hadapan Tuhan tuh mau miskin kaya, mau pendek, betul. tinggi, mau putih hitam, dari negara apa kayak gitu, Mau dari ganteng, mau ganteng gitu, mau yang cacat, mau yang apa semua gitu kan. Mau dia jadi yang sekolah, yang nggak sekolah, sebenarnya tuh di hadapan Tuhan tuh sama. Betul, gitu. sama. Di hadapan Tuhan tuh sama. Tapi ya nanti kalau ya di akhiratnya itu yang beda, yang kayak kamu punya iman nggak sama aku gitu. Kalau kami yang beriman ya itu dia pembedanya gitu. Itu pembedanya. Imannya gitu sih. Jadi untuk kamu yang insecure, ingat, agama apapun kamu. Jadi yang membuat kamu beda itu adalah keimananmu, bukan harta dan tahta, bebet bobot, bukan. Iya. Udah kayak harta dan tahta. Harta dan tahta. Tapi adalah asal ada imannya gitu ya. Aduh, ada lagu asal baru imannya ya. Gitu ya kan. Itulah biasanya yang membuat seseorang tuh berbeda. Dan insecure kepada iman tuh boleh. Boleh, asalkan kita mengupdate-nya gitu ya. Iya, jadi kalau kami juga ada dari ayat firman Tuhan yang aku ucapin ya, satu dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi kalau aku ini berkesan kali sih, berkesannya sama aku kalau aku itu berharga gitu. Aku itu berharga di hadapan Tuhan. Sekalipun di hadapan manusia itu aku nggak berharga kali gitu, tapi di hadapan Tuhan aku berharga. Bahkan sampai aku ngerti sekalipun banyak sekali dosa dan kesalahanku, di hadapan Tuhan aku berharga. Karena aku ditebus. Jadi itulah, itu yang benar-benar membuat aku bersyukur akan apa yang ada di hidup. Harus bersyukur kita ya kan, apa yang diberikan pada Tuhan itu jalan hidup kita. Betul. Oke, Kak Grace ada nggak Kak Grace? Apa nih? Karena sudah kayak saya udah terlalu lama kita ngomonginnya kan. Iya, jadi ini mungkin udah ada tips yang benar-benar dari kita lah. Iya. Kata-kata terakhir dari untuk teman-teman yang merasa insecure. Betul. Dimulai dari Raffi dulu deh. Jadi tips saya itu adalah insecure itu boleh. Insecure itu boleh, tapi bagaimana kamu buat insecure itu untuk mengupgrade dirimu. Encamkan itu. Encamkan. Apa tadi, insecure itu boleh, tapi bagaimana kamu membuat insecure itu untuk mengupgrade dirimu. Okay. Upgrade dirimu. Oke. Jadi kalau ada insecure harus semangat gitu. Semangat aku harus kayak dia, tapi motivasinya harus benar. Sebentar aja insecure, habis itu upgrade diri. Iya, benar. Kalau Kak Grace ada nggak Kak Grace? Kalau aku tentang insecure dengan pengalamanku sendiri, ketika kita mengenal pencipta kita dengan benar, kita akan kenal diri kita dengan benar. Dan ketika kita kenal diri kita dengan benar, pasti kita akan bersyukur. Betul. Gitu sih. Pasti nggak akan membandingkan diri kita sama orang lain. Jadi buat teman-teman jangan lihat teman-teman, aduh aku harus kayak dia. Jati dirimu itu bukan karena kata orang lain, tapi karena kata penciptamu, karena yang pemilikmu gitu loh. Jadi jangan sibuk dengan kata orang lain, karena kita ini capeknya di situ aja nanti, Evi. Betul sekali. Oke, terima kasih kawan-kawan yang telah menonton podcast Kindescape kita pada hari ini ya. Iya, tentang insecure. Oke, jangan lupa kawan-kawan itu di follow akun Instagram IG HMMVBUSU dan jangan lupa pantengin terus semua postingannya gitu kan. Dan juga setiap story-story dari IG HMMVBUSU, atau ada juga polling kayak gini lagi ya. Iya. Ada polling dan juga ada kata-kata mungkin yang bisa kami ambil nanti. Kita bacakan lagi di podcast lanjut dari Kindescape. Betul sekali. Pasti ada pasti ada kan selanjutnya lagi ya. Oke. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube HMMVBUSU. Jangan juga lupa like, komen, dan juga hidupin tanda loncengnya teman-teman, supaya tahu setiap video-video terbaru dari HMMVBUSU. Dan juga pantengin terus. Dan juga bantu kawan kamu yang sedang dalam pelarian untuk di-share video ini biar dia tahu. Supaya teman-teman kita yang di luar sana yang insecure nggak merasa insecure karena ngelihat video ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai bertemu lagi. Betul. Bye. Kindescape. Lari. Ke kita aja yuk.